Sudah hampir 1 minggu, tapi gue belum bisa move on dari Triple R, Triple R, RRR, 3R, atau apapun sebutannya. Pokoknya film Rajamuli ini sudah ngasih gue sesuatu yang gak pernah gue saksikan di bioskop sebelumnya. Bener-bener gila lah pokoknya. Halo Sobat Kripik, balik lagi bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Di episode terbaru ini gue mau mereview RRR. Apapun lah sebutannya, bisa Triple R, 3R. Pas menonton RRR itu bagi gue adalah sebuah penebusan dosa. Karena tahun lalu gue nggak sempet menyaksikan kegilaan bernama Suryavanshi di bioskop. Meski pada akhirnya tayang juga di lapak streamingan Tudum, maksudnya Netflix. Tapi film kayak begini tuh dibuat untuk dinikmati seutuhnya bersama layar selebar mungkin dan suara speaker all around you yang menggelegar. Bukan malah lewat televisi kecil dalam kamar. Jadi Triple R bisa dikatakan sebuah balas dendam buat gue, yang akhirnya terbayarkan tuntas layaknya rindu si Ajo Kawir kepada Iteng. Beruntung pokoknya bisa ngerasain pengalaman sinema yang tiada duanya. Sensasi yang sebetulnya agak sulit buat gue ungkapin dengan kosakata manusia sekalipun. Untuk dibandingkan dengan film-film action yang pernah gue tonton pun, dari Azrax hingga The Raid, kayaknya akan terasa tidak adil. Apa yang udah diciptakan oleh Rajamuli lewat RRR bisa gue bilang dengan lantang gak ada tandingannya. Sebuah mahakarya yang menumbangkan semua film action yang ada di bumi. RRR itu ibarat datang ke bulungan outdoor untuk bersenang-senang, tapi bukan sama musik metal, melainkan oleh segerombolan adegan gak waras yang secara spontan bikin gue ingin berdiri dari kursi dan gak duduk lagi selama 3 jam. RRR menurut gue seharusnya dinikmati kayak lagi ada di konser. Sambil berdiri, tepuk tangan sekeras mungkin sampai kedua telapak tangan jadi merah. Melompat-lompat setiap kali layar menampilkan adegan-adegan orang yang berterbangan. Atau bahkan turun hingga ke bawah terus ikut dancing saat lagu Natu Natu berkumandang. Kegilaan yang telah ditawarkan Rajamuli sepantasnya direspon dengan kegembiraan yang berlebihan. RRR adalah circle pit tercadas yang merangsang gue ingin ikutan moshing habis-habisan. Dan melemparkan kepalan tinju ke udara sambil kemudian berlarian berputar-putar seperti orang yang kerasukan iblis Kandarian. Rajamuli ini tahu bagaimana memaksa rahang untuk menganga selebar-lebarnya. Bahkan cara RRR memperkenalkan jagoan-jagoannya pun dilakukan dengan presentasi yang luar biasa dahsyat. Adegan Bim yang melawan harimau di hutan serta Ramaraju yang bikin lautan orang pada terbang
2 sequence action di awal film itu saja menurut gue udah berhasil bikin adegan-adegan di film Marvel ataupun DC manapun bersama superhero-superheronya takluk dan tunduk sekali gebuk. Ya, segitu hebatnya Rajamouli mengkoreografikan sebuah adegan. Semua yang ingin dia tampilkan pokoknya bakalan otomatis membuat gue berteriak bangsat 1000 kali. Mulai dari tarian hingga ledakan, dari adegan yang bermodal pukul-pukulan sampai yang nantinya melibatkan tembak-tembakan. Triple R mengkreasikan segala adegan action maupun jogetan dengan tingkatan keliaran yang ultra mind-blowing. Tidak akan ada otak manusia yang bakalan sanggup apalagi siap untuk menerima keganasan Rajamouli. Opening lawan harimau atau gebukin orang sekabupaten hanyalah pemanasan. Supaya otak nantinya enggak terlalu kaget disuapi adegan-adegan yang menggila. Tetapi meski Rajamouli sudah ngasih pemanasan sekalipun, buat gue tetap aja tuh, kepala ini bakalan gak siap lah menampung segala sequence action yang super madness. Ujung-ujungnya meledak juga kayak bapak-bapak di Scanners-nya David Cronenberg. Siapalah yang siap saat Rajamouli datang membawa seisi ragunan dari serigala sampai rusa, buat nantinya ngebantu salah satu karakternya Bim menyerang istana pasukan Inggris. Gila, lebay. Well, menurut gue semakin adegan itu lebay atau berlebihan, apapun istilahnya, justru membuat daya tarik Triple R kian terlihat bersinar terang, bukan malah jadi meredup. Bukan film Rajamouli jika segalanya enggak dibuat overdosis. Ada orang waktu ditonjok terbang layaknya di komik Dragon Ball, menurut gue bakalan lumrah aja. Karena sejak awal konsep jagoan di RRR memang dirancang agar tokoh utama tampil overpower. Pokoknya jagoan bakalan menang meski lawannya 1000 orang. Sebuah apapun sequence action dalam RRR. Sekali lagi gue tekankan, sebuah apapun sequence action dalam RRR, termasuk adegan pangku-pangkuan Bim dan Rama memporak-porandakan penjara. Kekuatan terbesar RRR menurut gue tetap terletak pada penceritaan, serta bagaimana nantinya cara Rajamouli berstorytelling. Yap, film yang diramaikan oleh akting Ajay dari film Singham ini tidak hanya melulu berisikan aksi demi aksi yang makin menggila hingga ke ujung durasi, tapi juga ternyata memiliki hati lewat muatan ceritanya yang membuat gue begitu peduli pada jagoannya sekaligus perjuangan mereka. Perpaduan inilah yang menjadikan RRR tontonan yang sangatlah istimewa. Film action yang enggak sekedar berotot baja tapi juga berjiwa amat mulia. Kolaborasi tarian, jotosan, tembakan, serta ledakan yang sudah berhasil bikin adrenalin gue jumpalitan. Hiburan berdurasi 180 menit yang revolusioner dan juga spektakuler. Rasa-rasanya gue pengen balik lagi ke bioskop buat menyaksikan kegilaan RRR. Karena
ini bener-bener pengalaman sinema yang jarang banget gue rasain di bioskop. Jadi buat yang penasaran, datang ke bioskop, tonton RRR yang di bioskopnya ada tentunya. Bagi yang nggak kedapetan RRR mungkin nanti bisa nonton di Netflix. Kalau nggak salah film ini juga bakal ditayangin di Netflix. Oke, segitu aja review dari gue tentang RRR yang mind-blowing gila-gilaan. Sampai ketemu di episode selanjutnya podcast Kripik Film. Terima kasih buat yang masih mau mendengarkan ocehan-ocehan gue di podcast ini. Gue Rangga. Ciao, bye bye. Bye bye. Apaan kok? Kotombat ada nggak bang kotombat? Kotombat apaan sih? Kotombat itu tuh yang banting korek kuping. Kagak ada, emang di sini apotik. Yang lain aja dah. Yang ada apaan? Tuh, kue unti mau. Gimana sih bang semuanya di kotombat dikasih kue unti? Udah dah semuanya di warung lain aja. Gida. Bukan aja. Kotombat nyari sini. Korek kuping pakai ini. Bulu ayam.